Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Kalian di sini berjumlah 20 orang ya. Sylvia, Monica, Diana, Miftah, Widya, Egi, Jannah. Alhamdulillah, sekarang kita hadir semua ya. Baik, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi. Hari ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, di mana di dalam teks anekdot ini kita akan mempelajari dua buah KD. KD yang pertama, KD 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, baik lisan maupun tulisan. Dan KD 4.6 menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot serta terampil menulis teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Di antara kalian, adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengarkan kata teks anekdot? Coba acukan tangannya. Belum? Kalau kejadian lucu pasti kalian sudah pernah mendengarnya kan? Baiklah anak-anak, kejadian lucu pasti sudah sering kita dengar dalam kegiatan sehari-hari. Nah, salah satunya kejadian lucu yang beredar di masyarakat itu adalah teks anekdot. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini ya. Tolong semuanya disimak ya dengan baik-baik. Baik, setelah menonton video tersebut, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan teks anekdot? Ya, coba Tasya. Ya, bagus sekali. Nah, coba Ibu jelaskan dulu ya. Dari video tadi, teks anekdot merupakan cerita singkat yang lucu dan menyenangkan. Biasanya berisi tokoh terkenal
yang tujuannya itu untuk mengkritik berdasarkan kejadian nyata atau rekaan dari kejadian nyata tersebut. Fungsi dari teks anekdot ini adalah untuk mengkritik, tetapi tidak dengan cara kasar, apalagi menyakiti. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira ada berapa struktur teks anekdot? Ada yang tahu? Ya, silakan Rani, coba sebutkan yang pertama. Yang pertama ada apa? Abstrak, benar. Yang kedua, siapa? Siapa yang tahu struktur teks anekdot yang kedua? Ya, orientasi, benar. Yang ketiga, ada yang tahu? Ya, krisis, benar sekali. Yang keempat, ada reaksi. Dan yang kelima apa coba? Siapa yang tahu? Ya, benar. Yang kelima ada koda. Nah, di dalam teks anekdot itu mempunyai 5 struktur teks. Yang pertama itu adalah abstrak. Abstrak itu adalah bagian pendahuluan atau gambaran umum dari isi teks yang akan kita ceritakan. Nah, yang keduanya ada orientasi. Orientasi ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, waktu, atau latar terjadinya teks anekdot tersebut. Nah, yang ketiganya ada krisis. Krisis ini adalah bagian peristiwa yang terjadinya kekonyolan, yaitu yang sifatnya menggelitik atau mengandung tawa. Nah, struktur teks anekdot yang keempat itu ada reaksi. Reaksi ini adalah bagian tindakan yang diambil dari krisis tadi, biasanya berupa sifatnya itu menertawakan atau mencela. Yang kelima itu ada koda. Koda itu adalah bagian penutup atau bagian simpulan, biasanya berisi penjelasan, komentar dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian koda ini biasanya ditandai dengan kata-kata itulah, akhirnya, kemudian, dan terkadang koda ini ada yang ditampilkan di dalam cerita teks anekdot, ada juga yang tidak ditampilkan atau sifatnya opsional. Nah, setelah kita mengetahui struktur teks anekdot tadi, sekarang kita akan membahas tentang ciri kebahasan teks anekdot. Nah, di sini apa itu kaidah atau ciri kebahasan teks anekdot? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu kaidah kebahasaan teks anekdot ini merupakan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam cerita teks anekdot tersebut. Nah, di dalam anekdot ada 6 ciri kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat atau menggunakan pernyataan retoris. Ketiga, menggunakan kata sambung atau konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu. Yang keempat, menggunakan kata kerja seperti tulis, pergi. Dan yang kelima itu menggunakan kalimat perintah. Nah, berarti di sini ciri kebahasan teks anekdot itu adalah karakteristik atau bahasa yang digunakan di dalam teks anekdot. Sudah bisa dimengerti anak-anak? Sekarang Ibu akan membentuk kalian per kelompok. Karena di sini jumlahnya ada 20 orang, Ibu akan membentuk kalian 5 buah kelompok. Masing-masing berhitung 1-4. Kemudian silahkan bergabung dengan teman-temannya yang memiliki nomor sama. Ayo, silahkan berhitung 1-4. Oke, sudah terbentuk semua kelompoknya? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembaran ini. Nah, masing-masing kelompok harus bisa berdiskusi dengan baik ya. Nah, coba kelompok 1, silakan ambil kertasnya. Kelompok siapa? Kelompok Tias. Nah, Tias, Sylvia, Lisa, Mindy,
Diana. Oke, semua kelompok coba perhatikan ke depan. Nah, coba perhatikan lembaran yang sudah Ibu berikan tadi. Di sini coba isi kelompok terlebih dahulu. Dan jangan lupa isi kelas, kemudian anggota kelompoknya. Nah, kemudian sebelum mengerjakan lembaran ini, di sini ada petunjuk. Coba masing-masing kelompok baca petunjuknya terlebih dahulu. Di sini adalah sebuah contoh teks anekdot yang sudah Ibu berikan. Kemudian jawab pertanyaan di bagian halaman 4. Di bagian halaman 4 ini terdapat isian. Silahkan diskusikan masing-masing kelompok ya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, silakan semua kelompok mengerjakan. Nah, waktunya sudah 20 menit. Apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Silahkan. Kepada kelompok 1, ayo maju ke depan. Oke, silakan. Oke, Ibu sudah melihat masing-masing dari hasil kerja kelompok kalian masing-masing ya. Sekarang Ibu minta kepada ketua kelas untuk perwakilan mengumpulkan lembaran Ibu berikan tadi. Silahkan ketua kumpulkan ke depan. Baik. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Nah, sekarang kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot? Siapa yang bisa menjelaskan kaidah dan struktur teks anekdot tadi? Ya, silahkan Diana. Yang pertama apa struktur teks anekdot? Abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, siapa yang tahu? Ya, betul sekali, reaksi. Dan yang kelima ada koda. Nah, yang selanjutnya ciri dan kaidah kebahasaan teks anekdot ada apa saja? Ada 5 macam tadi. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Desi, silakan jelaskan. Yang pertama, menggunakan kalimat apa? Ya, menggunakan kalimat atau pernyataan masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan kata hubung atau konjungsi waktu. Apa contohnya tadi? Ya, kemudian setelah itu, yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Nah, benar. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Oke, dikarenakan jam pembelajaran kita sudah habis, untuk minggu depan Ibu minta masing-masing kelompok mencari 1 buah gambar lucu. Nanti kita akan belajar membuat teks anekdot dari cerita dari gambar yang kalian cari tersebut ya. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.